Waalaikumsalam. Halo. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain masih di mana? Masih di main room? Atau memang izin? Coba mau dilihat dong wajahnya. Kameranya tolong dinyalakan, boleh? Lutfia. Fahmi, Wina, Putri. Udah stay di room belum? Ada lagi yang mau join IPA 2 atau masih di main room? Fahmi, Wina, Putri. IPA 2 itu dengan siapa sih? Dengan Kang Tommy ya? Kak Tommy. Kak Tommy, ya betul. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Oke, Putri, Wina, alhamdulillah. Putri, sehat Putri? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Wina? Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, masih seperti biasanya. Fahmi, sehat Fahmi? Fahmi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Kemarin gimana TO-nya? Berantakan. Berantakan, kenapa berantakan, Put? Kenapa, Put? Berantakannya di mananya? Di bahasanya atau di kuantitatif atau English? Gimana? Berantakan di mana? Fahmi, coba Fahmi. TO-nya gimana Mi kemarin Mi? Alhamdulillah Alhamdulillah. Lancar ya Fahmi mah ya? lancar mah lancar, cuman nilainya nggak lancar. Ajeng izin katanya mengambil SKL dulu. Oke. Kalau bahasa Indonesianya gimana Mi? Ya gitu. Masih sama seperti yang lainnya? Ya, Dengan masalah-masalah sebelumnya? ya sama. Oke. Hari ini kalian sudah itu mengambil SKL atau ijazah di sekolah? Beda-beda kan ya? Ya, Ada yang beda-beda. sudah? Beda-beda. Oke. Ada yang belum? Aku baru masuk udah pretest. Belum. Pretestnya mah belum, tapi udah post test. Gimana tuh? Temannya masih ada nggak? Banyak nggak di main room tadi? Masih banyak nggak tadi sebelum dimasukkan? Oke, hari ini kita bahasanya tentang gagasan utama lagi ya. Mungkin kalian mah sudah paham kali ya tentang gagasan utama. Sudah berapa kali belajar gagasan utama? Enggak, lupa. Banyak ya, sudah banyak ya. Dengan pengajaran berbeda-beda lagi ya. Iya Teh. Ya, sebenarnya mah untuk gagasan utama itu kan soalnya mudah. Bukan soalnya mudah sih, materinya kan mudah. Paling gimana kalian menentukan pilihan jawaban ketika munculkan soal saja. Jadi harus pilih yang paling sesuai. Nah, contohnya kalau gagasan utama itu kan suka ketukarnya dengan topik ya. Kalau topik kan ingat, kalau topik itu keseluruhan isi teksnya ya, subjek yang dibahas di dalam teks. Tapi kalau gagasan utama adanya pada masing-masing paragraf, oke? Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasanya kita post test lagi, pretest terlebih dahulu. Nah, ini ada 5 soal tentang gagasan utama. Coba.
Edit dulu ya waktunya. Untuk 5 soal berapa menit? Sanggupnya 30 detik untuk 5 soal bisa? Kedua bisa dengar suara kakak? Bisa. Oke. Sip ya, pretest dulu ya. Yaitu kodenya 729347. Yang kesulitan join, linknya di chat ya. Oke, Fahmi sudah berhasil join. Dawina. Bimka. Oh my. To say you love me, say you crazy, you're not more than friend. No love me like a brother. No, 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 no. Don't sit out, chicken that shit. Putri. Siapa yang nyanyi? Oh my god. Oh my god. Gak apa-apa, santai. Lanjutkan, Put. Lanjutkan, Put. Kita pendengar setia. Ada 6 yang hadir sekarang, ada berapa nih? Delapan teh. Ada 8 ya? Berarti tinggal 1 lagi yang belum join. Oke, sudah ya? Oke, mangga kalian kerjakan dulu pretestnya Bismillahirrahmanirrahim yang serius ya, sebisanya dulu.
Udah teh. Oke, yang sudah tunggu yang lainnya dulu ya. Oke, tinggal satu lagi ya, kita tunggu ya. Anggi sudah mulai pretest, Gi? Anggi sudah join? Oke, sudah selesai semuanya ya. Anggi belum join ke. Oh yaudah, nggak apa-apa. Nanti Anggi ikut post-test aja ya, Anggi ya. Nah, tadi setelah mengerjakan pretest, gimana perasaannya? Atau ada kebingungan nggak? Ada yang salah tapi nggak tahu yang mana. Ada yang salah tapi nggak tahu yang mana. Oke. Kalau untuk mencari gagasan utama masih bingung tidak? Karena paragrafnya cuma satu, jadi masih lumayan sih. Ada paragrafnya masih satu, jadinya Lumayan. lumayan bisa. Oke. Kalau paragrafnya panjang?
Pusing teh. Pelit, pusing. Kemarin udah. Oke, jadi sebenarnya kan intinya kalau mencari gagasan utama itu kita harus mencari kalimat, bukan harus sih, untuk memudahkan kalian, maka carilah kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya sudah ditemukan, maka akan lebih mudah untuk menemukan gagasan utamanya. Jadi sepanjang apapun kalimat di dalam paragraf tersebut, kalau kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka kita akan mudah untuk mendapatkan gagasan utamanya. Ingat, kalimat utama adanya bisa di awal atau di akhir ya. Kalau di akhir, ada penanda, contohnya oleh karena itu, kemudian jadi, dengan demikian, itu petanda bahwa kalimat utamanya ada di akhir paragraf ya. Kalau Jadi tuh di akhir berupa saran gitu teh. bukan saran, simpulan. Oh, iya. Bukan simpulan juga sih. Jadi gimana ya? Konjungsi itu kan konjungsi penegas plus penanda adanya simpulan, ya kan? Ya. Nah, simpulan itu kakak pernah menjelaskan kan kalau simpulan itu mengandung topik atau hal pokok yang dibahas di dalam teks. Nah, ingat topik dan gagasan utama kan hal yang tidak bisa dipisahkan kan ya? Nah, jadi untuk topik, gagasan utama, simpulan itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Paham nggak? Atau masih bingung? Paham. Ya, kakak kan sering menjelaskan. Kalau untuk menarik simpulan, maka kalian harus tidak boleh melupakan materi gagasan utama, karena fungsinya itu. Salah satu ciri simpulan adalah mengandung inti teks, kemudian yang kedua harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya ya. Oke, jadi sebenarnya untuk mencari gagasan utama, kalian harus tahu kalimat utama terlebih dahulu agar lebih mudah nih kakak share hasilnya ya. Oh, banyak yang betul semua. Sama Risma, Wina, Lutfi, Desli, Fahmi, Putri hanya salah satu. Bagus ya. Coba kita review. Sebelumnya tentang materi gagasan utama masih ada yang bingung nggak? Kan sudah sering ya materi gagasan utama. Dijelaskan. Tinggal perbanyak latihan soalnya. Gimana? Mau nanya, tadi kan kakak bilang kalau simpulan harus ada gagasan utama ya? Berarti harus ada gagasannya, Kak? Oh, yang terakhir apa? Putus-putus, maaf. Kan kakak bilang tadi simpulan kan harus ada kalimat utama, berarti dalamnya juga harus ada gagasan utama. Simpulan itu bukan ada kalimat utama, tapi memang di dalamnya harus mengandung intinya. Inti atau topik. Inti atau topik kan biasanya adanya pada kalimat utama ya. Inti, topik, gagasan utama itu kan biasanya ada pada kalimat utama. Kalimat utama itu fungsinya untuk memudahkan menemukan gagasan utama atau topiknya. Nah, simpulan itu kan syaratnya ada dua. Yang pertama, dia mengandung inti dari paragraf atau teks tersebut. Kedua, dia mengandung keseluruhan isi teksnya, mengandung gambaran keseluruhan isi teksnya gitu. Jadi kalau kalian paham mengenai gagasan utama, nah itu salah satu step untuk menarik simpulan sudah kalian kuasai gitu. Paham nggak? Paham, Kak? Paham, oke. Makasih, Kak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Paham, Kak. Paham, oke. Kita bahas nih, kita review ya. Nah, ini 8 orang betul semua nih. Ada manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot atau yang dikenal dengan istilah daging terdiri atas sel-sel otot. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut. Mengerut atau mengkerut? Mengerut. Mengerut. Kenapa mengerut? Melebur kan. Nasal. Ya, menasal plus kata dasar kerut. Kerut kan awalannya K ya. Jadi harus melebur. Oke. Jadinya bukan mengkerut tapi mengerut. Ya, betul. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut, kontradiksi, dan meregang kembali atau relaksasi. Gagasan pokok paragraf di atas adalah yang A, otot dapat meregang. Bukan ya, bukan gagasan pokok ya. Kemudian yang B, manusia dapat bergerak karena otot.
Yang C, otot dapat mengembang, itu juga bukan gagasan utama. Otot dapat mengerut juga bukan gagasan utama. Otot disebut juga daging, itu juga bukan gagasan utama ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Kalimat utamanya ada di awal. Di awal, betul. Jadi nah, kalian tahu bedanya kalimat utama dengan gagasan utama? Kalimat ini Gagasan mah ide, kayak ide Ya, pokok. ide pokok, betul. Jadi gini, kalau kalimat utama itu bentukannya benar-benar kalimat. Ingat, pengertian kalimat apa? Kumpulan kata-kata yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca final. Berarti kalau ditanya kalimat utama pada paragraf tersebut adalah yang berarti manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Nah, itu yang disebut dengan kalimat utama. Tapi kalau gagasan, dia tidak berupa kalimat, berupanya frasa. Tahu frasa? Tahu ya, apa tuh frasa? kumpulan Gabungan kata, gabungan dua kata. Ya, Atau gabungan dua kata atau lebih. Itu yang disebut dengan frasa. Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang menempati satu fungsi. Satu fungsi itu kayak subjek, predikat, dan objek. Nah, kalau klausa apa? kenapa? Yang membentuk kalimat. Oke. Jadi, klausa itu gabungan dua kata atau lebih yang berbeda fungsi. Jadi, kalau frasa dia satu fungsi, kalau klausa dia berbeda fungsi. Ini coba ya. Kita bikin contohnya. Lihat tidak di layar kalian? Kelihatan. Oke. Kalimat 1, dia pergi. Kalimat 2, adik Rani. Nah, mana di antara dua kalimat tersebut yang termasuk ke dalam frasa? Adik Rani. Adik Rani, betul. Adik Rani. Ya, karena dia Nggak fungsinya, ada predikat. iya, fungsinya hanya satu fungsi, yaitu ke subjek ya. Subjek. Ini subjek. Ini namanya frasa, ingat. Yang gabungan dua kata atau lebih ya, boleh lebih dari dua kata boleh, yang menduduki satu fungsi. Fungsinya itu subjek saja. Coba kalau dia pergi. Dia pergi fungsinya apa? Ada apa saja di sana? subjek predikat. Iya, dianya subjek. Perginya predikat. Maka ini yang disebut dengan klausa. Ya. Jadi gabungan dua kata atau lebih yang menduduki fungsi yang berbeda gitu. Ini kan fungsinya berbeda, ada subjek dan ada predikat. Walaupun sama-sama dua kata di sini, tapi dia penyebutannya berbeda. Kalau hanya satu fungsi berarti frasa. Kalau dua fungsi berarti klausa gitu ya. Oke? Kalau kalimat minimal berapa fungsi kali? Kalimat minimal berapa apa? Fungsi. Jadi harus ada subjek, predikat. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang bisa dianggap kalimat itu yang menduduki fungsi inti, yaitu predikat. Contoh, minimal predikat. Minimal itu predikat bisa dijadikan satu kalimat. Tapi kalimat intinya itu harus ada subjek dan predikat. Subjek dan predikat saja bisa membentuk sebuah kalimat. Predikat juga bisa membentuk kalimat. Contohnya gini. Ini kalimat bukan? Iya. Iya, kalimat. Ingat, Oh, iya. pengertian kalimat. Gabungan kata yang diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca final. Nah, ini fungsinya predikat saja kan? Predikat saja. Jadi sebenarnya inti di dalam kalimat itu adanya di predikat. Misalnya kalimat tersebut hanya mengandung predikat. Nah, itu disebutnya kalimat juga. Nah, seminimal-minimalnya kalimat itu mengandung subjek dan predikat. Contohnya kayak dia pergi ini kan bisa dijadikan kalimat nih kalau diberi tanda titik misal di sini.
Tik nih, misal dia pergi. Tapi kalau struktur kalimat yang lebih kompleks atau lebih lengkap, SPOK, pel kan ya, itu struktur kalimat yang lengkap. Pel apa? Pelengkap ya. Ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Itu struktur kalimat yang lengkap. Tapi sebenarnya inti kalimat itu adanya pada subjek dan predikat, seperti itu. Karena kalian masih ingat kan, predikat itu ada yang harus diikuti dengan objek atau yang tidak diikuti dengan objek. Pernah dengar nggak? Apa, Kak? Teh. Ya. Pernah dengar nggak? Ada predikat yang harus diikuti dengan objek, ada juga predikat yang bisa berdiri sendiri tanpa objek. Pernah. Nah, contohnya gini. Transitif sama intransitif. Betul. Nah, mana yang kalimat tersebut? Mana yang bisa berdiri sendiri tanpa objek, tanpa memerlukan objek predikatnya? Saya berlari. Saya berlari, betul. Kalau saya menggunakan harus Perlu objek. perlu objek. Misalnya saya menggunakan topi, gitu kan ya. Nah, itu yang disebut dengan predikat. Ada verba transitif dan verba intransitif. Betul tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini verbanya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tapi kalau dilihat dari nilai pretest kalian, bagus ya, berarti kalian sudah paham cara menentukan gagasan utama. Hanya paling keliru-keliru 1 atau 2 ya. Intinya mah kalimat utamanya harus didapatkan gitu. Oke, kita masuk lagi ke soalnya. Nah, ingat ya, kalau kalimat utama maka dari awal sampai tanda baca final. Kalau gagasan utama hanya berupa frasa, oke? Mengerti bedanya kalimat utama dengan gagasan utama? Ngerti, oke. Kalau gagasan, nih pernyataan yang benar yang mana ya? 1, gagasan utama ada pada kalimat utama. Atau 2, kalimat utama ada pada gagasan utama. Yang mana yang benar? Gagasan utama ada pada kalimat utama. Betul. Gagasan utama ada pada kalimat utama ya. Jadi di dalam kalimat utama itu harus mengandung gagasan utama. Kalau di dalam kalimat tersebut tidak mengandung gagasan utama, maka itu disebut dengan kalimat penjelas ya, bukan kalimat utama. Contohnya di sini. Otot atau yang dikenal dengan istilah daging terdiri atas sel-sel otot. Nah, itu berarti kalimat penjelas, menjelaskan tentang kalimat utamanya di kalimat 1. Kemudian, sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut dan meregang kembali. Nah, itu juga merupakan kalimat penjelas dari kalimat 1 ya, seperti itu. Jadi, kalimat yang tidak mengandung gagasan utama itu merupakan kalimat penjelas. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini ada 3 yang salah nih. 3 orang yang salah. Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu, diperlukan keterampilan jari jemari untuk memetik dawai seperti pada harpa. Coba kata diperlukan di sana. Digabung atau dipisah? Digabung. Kenapa digabung? Karena bukan kata depan. Iya, karena bukan kata depan. Dia merupakan imbuhan. Imbuhan awal di dan akhiran kan. Diperlukan ya. Kata dasarnya apa di sana? Perlu, betul. Diperlukan. Kalau
imbuhan di itu penanda kalimat apa? Penanda pembentuk kalimat apa? Tahu? Apa teh? Imbuhan di. Dia penanda kalimat apa? Oh, itu pasif. Betul. Penanda kalimat pasif. Jadi segala sesuatu yang ada bentukan me-nya atau bentukan aktifnya bisa dipasifkan. Contohnya kayak ini memerlukan, maka ada diperlukan gitu kan ya. Memerlukannya yang aktif, diperlukannya yang pasif gitu. Tapi kalau ini dikarenakan, menurut kalian itu baku atau tidak baku? Tidak, Tidak, karena apa? karena konjungsi nggak boleh pakai itu. Oke, bagus. Selain itu, alasannya juga karena tidak ada bentukan aktifnya. Kan kalau pasif harus ada yang aktif. Dikarenakan, ada tidak mengarenakan? Ada tidak? Enggak. Tidak ada. Makanya dikarenakan itu tidak baku. Bentukan kata yang salah. Jadi nanti kalau kalian di UTBK kemudian menemukan kata dikarenakan, maka itu tidak baku ya, bentukan kata yang salah. Oke? Pokoknya cara membuktikannya dengan dikembalikan aja ke bentukan aktifnya. Kalau ada bentukan aktifnya, maka kata tersebut bentukan katanya baku. Tapi kalau tidak ada bentukan aktifnya, maka tidak baku. Nah, kalian biasanya suka bikin surat ya, surat sakit, suka banget nih. Misalnya, Wina tidak masuk sekolah dikarenakan sakit, gitu kan ya. Jadi itu kalimatnya tidak efektif kalau nanti seperti itu, karena mengandung bentukan kata yang salah, yaitu dikarenakan. Oke, paham? Paham. Paham, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalimat utamanya ada di mana? Nomor kali pertama. Di kalimat pertama. Coba, di sini mungkin yang terkecoh, teknik memainkan sasando ada 3 orang nih. Coba. Aku. Ada yang terkecoh ya? Di sana, kalimat kedua dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu, diperlukan keterampilan dan bla 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 sampai akhir itu merupakan kalimat penjelas. Tadi kalimat pertama yang menyatakan bahwa memainkan alat musik sasando tidak mudah, maka dibutuhkan teknik, oke? Jadi teknik memainkan sasandonya itu bukan gagasan utama, melainkan hanya berupa gagasan penjelas di kalimat tersebut atau di paragraf tersebut. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak, oke, kita bisa lanjut ya. Nah, menjadi filatelis, tahu filatelis? Iya, ya suka ngumpul-ngumpulin perangko ya. Siapa di sini yang suka ngumpulin perangko? Ada nggak? Enggak. Sudah susah ya menemukannya ya. Jarang surat menyurat, langsung chat aja ya biasanya ya. Oke. Menjadi filatelis atau pengumpul perangko sudah dianggap kuno. Dianggap di sana dipisah atau disatukan? Disatukan. Disatukan. Kenapa disatukan? Karena imbuhan. Imbuhan, betul. Kemudian kalau kalian bingung, cara membedakan yang dipisah atau disatukan adalah dengan dibuktikan kata oleh. Betul. Kalau dianggap oleh, maka dia kan nyambung ya, sesuai ya. Maka harus disatukan. Oke, bagus. Nah, kalau di tengah harus dipisah. Karena dia di sana kata depan, bukan imbuhan. Di tengah oleh. Nah, di tengah oleh kan tidak nyambung ya. Maka penulisannya harus dipisah. Oke? Di tengah kemajuan teknologi, banyak pilihan untuk menikmati hobi dan hiburan. Ada hobi game online, fashion, beternak, dan lain-lain.
mengumpulkan perangko dan benda-benda pos lainnya agaknya mulai ditinggalkan orang. Nah, di sini ada kesalahan penulisan nih di antara ini nih. Menurut kalian apa kesalahan penulisannya? Ada yang tahu? Perangko. Perangko atau perangko? Perangko. Perangko. Perangko itu bentuk tidak baku dari perangko. Jadi sudah benar ya, perangko bukan perangko. Di sana ada ini nih. Baru tahu. Kalau Apa? apa ya yang salah? Dari itu ya. Itu lihat setelah tanda titik. Nggak ada spasi. Nah, betul. Itu kan masuknya ke Spasi. kesalahan penulisan. Tidak mengikuti kaidah ya. Jadi setelah tanda titik itu harus spasi. Nah, kalau sebelum dan sesudah tanda garis miring tahu? Garis miring? Tahu itu tidak boleh spasi. Kemudian tanda kurung, hal yang ada di dalam tanda kurungnya itu tidak boleh diberi spasi ya. Jadi harus disatukan, menyatu antara tanda kurung dan kata-kata atau huruf atau angka yang terdapat di dalam tanda buka dan tutup kurung itu gitu ya. Itu masuknya ke penulisan juga. Bagus. Oke. Nah, ini jawabannya yang tepat adalah anggapan filatelis itu kuno. Kalimat utamanya sama ya di kalimat 1, oke? Yang lainnya dia hanya berupa kalimat penjelas. Oke. Bedanya ide pokok dengan gagasan utama apa? Sama nggak, Kak? Sama ya, gagasan utama, ide pokok, gagasan pokok, itu sama ya. Gagasan, ide itu sama ya. Yang berbeda hanya topik, gagasan utama, dan kalimat utama. Kalau ide pokok sama dengan gagasan utama. Oke, berarti cara mencarinya juga sama ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga tepat semua ya menjawabnya. Bahan baku tahu Sumedang berupa kacang kedelai. Bahan ini disuplai dari Bandung untuk keperluan produksi, secara rutin dikirim 5 ton kacang kedelai per minggu. Harga kacang kedelai yang digunakan berkisar antara Rp12.700 sampai Rp13.000 per kilogram. Nah, coba. Di sini kalimat utamanya ada pada kalimat 1. Coba kalian lihat penulisan tahu Sumedang. T-nya harus huruf kapital atau tidak? Tidak ya, betul ya. Karena itu merupakan salah satu jenis tahunya saja. Jadi S-nya saja yang besar. Tahunya tidak perlu besar T-nya ya. Oke, kemudian lihat. Nih, yang ini. Apakah ada kesalahan penulisan di sana? Harusnya Nggak ada. Ada, Kak. Oh, ini RP nggak pakai titik langsung. Ada kesalahan penulisan tidak? RP ada titik nggak ya? Tidak ada ya, tidak ada, sudah tepat. Jadi setelah kata RP itu tidak boleh ada tanda Titik. titik. Jadi penulisannya RP 12.700,00 gitu ya. Jadi tidak ada tanda titik di sana, oke? Oke, sip. Nah, Kak, ya. kalau misalnya di soal ini, kira-kira topiknya apa ya, Kak? Topiknya berarti bahan pembuat
Tahu Sumedang. Gitu. Bahan pembuat tahu Sumedang ya. Topik itu harus mencakup keseluruhan isi teks, isi Betul. paragraf kan, Kak? Tapi Topik di itu kan subjek. Oh, Subjek yang dibahasnya. Lihat di sana, walaupun di sana yang mencakup keseluruhan isi teks itu simpulan, kalau topik itu subjek. Subjek apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Coba, mungkin di sini kalian terkecoh ada harga-harganya ya. Harga. Nah, kacang kedelai itu masuknya kemana? Ke bahan pembuat tahu Sumedang, ya kan? Jadi topiknya tetap bahan pembuat tahu Sumedang gitu loh. Itu yang dimaksud dengan topik subjeknya. Subjek apa yang dibahas di dalam teks. Gitu. Oke? Masih bingung? ya, Kak. Oke. Udah paham. Paham. Lanjut ya ke pertanyaan terakhir nih. Ada satu yang salah nih. Para petani banyak diuntungkan dengan memanfaatkan pupuk organik. Jangka waktu kesuburan tanah menjadi semakin lama. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk juga semakin murah. Hasil panennya pun lebih menyehatkan apabila dikonsumsi. Harga jual hasil panen dengan pupuk organik di pasaran lebih tinggi. Dengan demikian, petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Nah, di sini kalimat utamanya ada di mana? Kalimat pertama. Di kalimat pertama ya, keuntungan dari keuntungan dari menggunakan pupuk organik. Nah, jadi di sini gagasan utamanya keuntungan memakai pupuk organik. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai gagasan utama? Tapi teh kalau Ya. yang kalimat utamanya misalkan di akhir jarang kan? Jarang. Walaupun ada misalnya keluar di soal UTBK, pasti konjungsinya itu tidak dimunculkan. Jadi kalian diminta untuk berpikir gitu loh. Kalau konjungsinya dimunculkan kan maka langsung ketebak ya. Sebenarnya bukan langsung ketebak sih, lebih ke opsional aja. Jadi ada yang memang itu menunjukkan kalimat utamanya di situ, ada yang memang hanya mengecoh gitu. Seperti itu. Jadi tidak pasti banget gitu. Jadinya harus dibuktikan lagi mana yang berupa kalimat utama dan mana yang berupa kalimat penjelas. Contohnya aja kayak gini nih. Ini kan ada konjungsi dengan demikian kan. Nah, pasti kalian jangan-jangan ini kalimat terakhirnya, kalimat utamanya ada di terakhir gitu kan ya. Tapi ternyata tidak. Di sini dia hanya berupa kalimat penjelas. Di sini petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ini kan kayak akibatnya ya. Sebabnya adalah karena si petani ini menggunakan pupuk organik. Ingat, ada akibat, adanya akibat harus ada sebabnya. Sebab akibat gitu ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung adanya akibat gitu. Nah, ini dinamakan dengan logika ya, logika berbahasa. Ide pokok. Kak, Ya. Win, kalau misalnya soal ini, berarti Putri. topiknya para petani. topiknya apa, ayo? Pupuk organik, betul. Pupuk organik, karena yang dibahas subjeknya tentang pupuk organiknya, baik itu petani yang sering menggunakan, kemudian keuntungannya gitu kan. Yang dibahas di sana subjeknya adalah pupuk organik gitu. Oke? Paham? Oke, dari awal deh kita tentukan topiknya ya, dari pertanyaan yang awal. Sama tema juga ya. Oh iya, topik dan tema itu sama. Hanya yang membedakan adalah konteks pemakaiannya. Kalau di teks yang fiksi atau kayak yang karya sastra itu namanya tema. Jarang kalian menemukan topik. Tapi kalau teks yang non-fiksi kayak gini nih, ini kan non-fiksi. Itu namanya topik gitu, Win. Ya. Jadi sebenarnya sama, hanya beda konteks pemakaiannya. Kalau tema identik dengan karya sastra, kalau topik identiknya dengan yang non-fiksi. Gitu. Tapi Kak, kok kayak
kalau misalnya ada tuh misalnya temanya cuma pendidikan, Mm-mm. kebudayaan, gitu. Oke, biasanya kalian menentukan tema dengan satu kata ya? Ya, jadi sebenarnya tema itu boleh lebih dari satu kata. Kayak sama kayak topik tadi, pupuk organik. Sebenarnya subjek apa gitu yang dijadikan pembahasan di dalam teksnya. Kalau tema kan berbeda ya antara, contohnya kayak tadi temanya adalah apa, sosial gitu, budaya gitu kan ya. Kemudian temanya misalnya persahabatan. Nah, itu kan lekat sekali dengan karya sastra gitu. Jadi di dalamnya lebih ke nilai moralnya kalau tema yang diambil. Karena kan fungsi dari karya sastra itu mendidik dan menghibur. Berbeda dengan yang non-fiksi. Kalau non-fiksi kan fungsi utamanya itu untuk memberi informasi kepada pembaca. Jadi tema-tema yang tadi Wina sebutkan itu bersangkutan atau berkaitan dengan moral, kayak persahabatan, kemudian sosial gitu kan, kebudayaan, seperti itu, Win. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Kan kalau misalkan TO ya suka ada teks tersebut berupa pengetahuan, fakta, gitu. Karena itu oke. Kalau berupa pengetahuan, maka memang isinya benar-benar murni informasi. Berarti memberikan pengetahuan kepada pembaca. Tapi kalau fakta, informasinya itu dilengkapi dengan ini, kayak pembuktiannya, kemudian mungkin jurnal-jurnal, atau hasil penelitian. Nah, itu nanti masuknya ke fakta, ya. Nah, itu perbedaannya antara pengetahuan dan fakta, gitu. Lebih bisa dipertanggungjawabkan kalau fakta. Kalau informasi kan kalian sering mendengar ada informasi yang benar dan informasi yang salah atau kabar burung, informasi yang kayak yang kebenarannya itu belum tentu terjadi atau belum pasti ya kan. Nah, itu bedanya informasi dan fakta karena informasi itu tidak bisa belum ada pembuktiannya. Belum dilengkapi dengan misalnya penelitian atau ya data-data yang dapat membuktikan bahwa informasi itu tepat. Jadi, fakta itu sudah pasti informasi yang benar dan bukan informasi yang salah. Sedangkan kalau informasi ada yang benar dan ada yang salah gitu. Perbedaannya pengetahuan dengan fakta. Oke, bagus. Apalagi yang biasanya keluar di TO, kesulitan kalian? Lutfia ada ya, Lutfia? Risma, Lutfia ada. Kamu nanya, Iya, boleh. katanya kata Kang Adi kalau misalnya simpulan itu adanya di akhir, kalau kesimpulan dari semua paragraf, emang kayak gitu Kak? Simpulan adanya di akhir. Kalau kesimpulan? Kesimpulan semuanya, kayak Oke. ide buku gitu. Oke, gini sebenarnya simpulan dan kesimpulan itu sama maknanya. Coba kalau tidak percaya kalian cari di KBBI. Simpulan, kalian cari simpulan nanti dia merujuknya ke kesimpulan. Gitu. Oke, jadi bukan adanya di akhir atau bagaimana ya, tapi ingat simpulan dan kesimpulan itu yang dua tadi yang sudah Kakak sebutkan bahwa dia harus mengandung inti atau gagasan utama, topik harus mengandung itu. Kemudian yang kedua harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Itu untuk simpulan. Jadi bukan adanya di awal atau di akhir. Mungkin yang dimaksud di awal dan di akhir itu letak gagasan utamanya gitu ya. Karena kan di simpulan itu harus ada topiknya, intinya gitu kan. Nah, itu untuk cara mencari simpulan. Nah, paling yang membedakan itu simpulan dan ringkasan. Kalau ringkasan harus benar-benar ini dari kata-katanya harus persis dengan yang ada dalam teks gitu kan. Hanya diperringkas saja kan. Ringkasan namanya ringkas berarti kan harus diringkas. Jadi kalimat-kalimatnya itu harus sama persis. Sedangkan kalau simpulan itu walaupun harus sesuai dengan isi teksnya, tapi menggunakan kata-kata tidak sama persis karena melibatkan hasil elaborasi kita, penggabungan kita dari si penarik simpulannya gitu. Jadi melibatkan pendapat kita.
Gitu. Paling yang membedakan antara ringkasan dan simpulan. Kalau simpulan dan kesimpulan sama. Kita suka salah sih. Kenapa? Kalau ngejawab pas beritanya Kang Adi tuh suka salah. Pokoknya harus di akhir kalimat, di akhir paragraf itu simpulan. Pokoknya selalu kayak gitu. Oh, enggak gitu ya. Jadi Iya teh. ini kakak luruskan saja ya di pendapat yang keliru menurut kakak, karena simpulan itu harus menggambarkan keseluruhan. Yang namanya simpulan itu kan ingat nggak fungsi simpulan? Untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasinya. Nah, informasinya kan tidak hanya ada di akhir teks, ingat. Kan kalimat penjelasnya ada pada seluruh isi teksnya. Ada kalimat utamanya satu, kemudian yang lainnya kalimat penjelas. Maka simpulannya harus mengandung keseluruhannya, bukan hanya ada pada terakhir gitu kan. Kecuali kalau kalimat utamanya ada di terakhir, nah mungkin itu akan membantu penarikan simpulan. Berarti gagasan utamanya ada di terakhir gitu. Terus apa lagi yang kalian bingungkan? Suka salah menjawab pas pretest post-test Pokoknya kalau dengan misalkan beliau? gagasan utama atau pokoknya pasti kalimat pertama di teksnya. Tidak ya. Oh, selalu begitu. Tapi kalian sudah tahu kan mana yang tepat, mana yang kurang tepat ya? Nilainya tuh Itu kalau satu, misalnya Gimana? kalau misalnya ngisi post-test sama pretest tuh nginget-nginget jawaban gitu, kayak ngerelatin pikiran kita sama kakaknya. Oke, jadi kalian mengikuti pikiran dari pengajarnya gitu ya, mazhabnya gitu ya. Oke, jadi enggak ya, untuk teori itu gagasan utama ada 3 malah. Awal, akhir, dan campuran. Awal dan akhir kakak pernah jelaskan kan? Tapi untuk kalimat atau paragraf yang baik atau teks yang baik mengandung satu gagasan utama, tidak di awal dan tidak di akhir. Jadi awal-awal saja, akhir-akhir saja gitu ya. Itu untuk paragraf yang baik. Nah, berarti tapi dengan Teh Debbie gimana? Kata Teh Debbie, pernah bertemu dengan Teh Debbie untuk gagasan utama? Gimana? Sama Teh Debbie mah nyambung-nyambung aja, cuman Oke, sama kayak ini nggak, sama kayak Teteh nggak itunya materinya? Ya dasar materinya, landasannya. Sama kan ya, gagasan utama ada di awal dan di akhir gitu. Antara di awal atau di akhir dan di awal dan di akhir gitu. Itu suara dari siapa ya? Kedengeran nggak? Atau kakak yang... Oke. Berarti yang berbeda hanya dengan beliau saja. Landasan materinya. Iya. Jadi kita juga bingung kalau ya. ngisi ngikutin pikirannya. Supaya nggak disuruh minta maaf. Dan juga kalau udah ngerelatin juga masih salah. Kalau ya? salah minta maaf. Oh gitu? Kenapa gitu? Kayak bisa bercandanya gitu. Kakak baru tahu. Sampai dipicek. Oh iya? Apa cenah? Remedial enggak katanya. Ya Allah. Padahal nilainya tuh udah katanya, tapi tetap aja disuruh ditambah. Terus kalau salah suruh minta maaf. Udah jangan ditanggepin ya. Bercandaan we. Jadi sebenarnya mah kalian mah sudah tahu kan ya mana yang benar mana yang salah kan? Jadi waktu dengan sesi dengan beliau jadinya pura-pura nggak tahu atau gimana? Tinggal ngikutin aja, yang penting pretest sama posisi bagus ya. Kalau kita bilang kok gitu nih, tetap aja untuk jadi tetap aja digimanain? Enggak kan gini, tetap ini. Pokoknya jawaban yang paling terbaik, yang paling benar gitu pokoknya. Oh. Kayak nggak mau dipikir gitu, Kak. Oh iya. Jadi nggak bisa nggak bisa menerima masukan ya. Iya. Terus kalau kalau saat menjawab soal atau membahas soal, misalkan kata dia jawaban terbaiknya ini gitu, tapi dikasih alasan logisnya kenapa jawabannya itu gitu.
Alasannya tuh ada ya di pembahasan di pinggir di PPT-nya. Cuman ya gitu kayak cuman sekalimat pembahasannya tuh. Karena ini. Bener banget. Apa kayak kau gini protes pokoknya terus kayak pokoknya gitu lah nggak mau itu. Jadi kayak ya udah Kak, jujur jadi kayak nggak semangat gitu juga. Oh, malah jadi bikin kalian bingung ya? Iya. Oke. Tapi kalau untuk dengan yang lainnya, sama kan ya? Insya Allah sejalan kan ya? Oke, udah. Memang rada susah beliau mah. Yain aja ya. Yang penting hasil proses kalian bagus. Tapi insya Allah sudah. Kakak juga, tadi juga kalau sama beliau mah udah ngalah aja, yain aja. Kadang kan gimana ya? Kalau prinsip Teteh kan mengajar itu ilmu kan terus berkembang. Mungkin yang Teteh pelajari 4 tahun yang lalu berbeda dengan yang kalian pelajari sekarang gitu kan. IPA 2. Bisa jadi ilmunya lebih berkembang yang kalian. Jadi boleh ya kalau ada kesalahan atau apa ngasih masukan tuh boleh. Sangat diterima. Ya, karena ilmu kan terus berkembang gitu. Jadi guru itu tidak selamanya benar ya. Kalau ada kesalahan maka boleh menegur atau mengkritiknya. Bagus ya kalian. Tapi ingat gitu, kalau menemukan yang seperti itu, maka kalian harus punya dasarnya. Kenapa di chat? Love you. Atau si Risma. Di sini nggak bisa pakai emoticon ya, ngebalesnya. Iya nggak Pakai emoticon. Iya nggak seru ya. Download dulu stiker. Ya, nggak ada. Mau ya. Oke. Kalau yang paling paham kemarin dengan Teh Dedi ya, belajar bahasa Indonesia ya, dengan Teh Mei ya. Yang sering ketemu. Kakak juga. Apa? Emang kakak juga ngerti. Oke. Mungkin karena sejalan kali ya, karena pikirannya sejalan kan, landasannya. Kedua. Oke. Ada lagi yang dibingungkan yang penjelasannya berbeda? Wina ada ya, Wina ya? Ada. Ya? Kalau kalimat efektif kan aku masih suka bingung ya. Apalagi kalau misalkan panjang-panjang. Nah itu. Masih bingung ya? Kalimat efektif, kalau kalimat efektif tuh kalian harus paham ininya, subjek, predikat, dan objeknya. Kalau kemarin kan kalau sama Teh Mei, kalian menentukannya dengan yang siapa, apa gitu kan ya? Kalau nggak salah di kelas mana yang bilang ya? Cara menentukan subjek, predikat, objek, keterangannya dengan apa, siapa, yang dengan 5W. Kelas ini bukan ya? Bukan? Bukan, oke. Kalau cara kakak mah gini, untuk menentukan fungsi pada kalimat efektif. Kalau kalimat efektif kan lebih ke strukturnya. Nah, coba. Nah, terlihat tidak? Terlihat kan di sana? Lihat. Cara menentukan subjek ini sebenarnya sangat mudah. Subjek itu tidak hanya berupa orang, tapi bisa sesuatu kan ya? Betul. Misal dengan bisa menjawab apa atau siapa. Kemudian predikat itu segala sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana. Ya? Ada yang manggil bukan? Nah, kalau objek, kakak menentukannya dengan cara dipasifkan. Kalau keterangan, nih biasanya yang suka keliru itu keterangan dan pelengkap. Tapi kalau keterangan bisa dibuktikan. Keterangan dengan cara dibalik. Dibalik tulisannya dibalik gini atau di gini? Dibalik gabung. Digabung atau disatukan? Digabung. Ada 2 kalau misalnya. Kalau dibalik pintu dipisah. Oh iya, Kalau betul. Kalau dibalikin. Ya, betul ya, kalian bagus. Jadi ada 2 fungsi. Kalau dibalik berarti ini posisi. Kalau dibalik ini apa? Perbuatan ya. Ya. Nah, jadi untuk konteks kalimat ini maka menggunakan yang dipisah. Dibalik ke depan kalimat. Nah, kakak sudah pernah jelaskan ya kalau tidak salah ya? Jadi,
Misal kalimatnya, kalau kalimat yang panjang gimana? Contohnya. Misal Vinka membuat kue yang berbahan dasar Nah, ini gimana coba fungsinya? Kalau subjek menjawab apa atau siapa? Coba. Caranya gini, siapa yang membuat kue yang berbahan dasar tepung terigu? Vinka. Vinka. Maka dia kan bisa menjawab pertanyaan siapa atau apa. Maka Vinka ini fungsinya sebagai subjek. Oke, kemudian bagaimana? Bagaimana Vinka bagaimana Vinka, gimana ya pertanyaannya, biar kalian mudah mengerti. Bagaimana kue yang berbahan dasar terigu itu bisa matang? Coba, bagaimana kue yang berbahan dasar terigu itu bisa matang? Ya karena dibuat oleh Vinka, ya kan? Maka membuat ini predikat. Ya kan? Kalau Vinka tidak membuat, maka kue ini tidak akan ada, ya kan? Kemudian kalau objek, tinggal dipasifkan saja. Kira-kira objeknya yang mana? Kue. Kue. Maka coba dibuat kalimat yang pasif. Kue dibuat Vinka. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti ini masuknya ke objek. Tapi kalau dia tidak bisa dipasifkan, maka dia bukan objek ya. Oke. Nah, kemudian yang berbahan dasar tepung terigu, itu masuknya kemana? Terangan. Coba balik ke depan kalimat. Kue yang berbahan dasar tepung terigu, Vinka membuat kue. Betul? Ya, Yakin? Pelengkap. tidak. Tidak. Jadi apa? Lengkap. Yakin pelengkap? Tapi Kue yang berbahan dasar tepung terigunya itu objek. Coba ya, dibuktikan. Kue yang berbahan dasar tepung terigu dibuat Vinka. Betul kan? Nyambung kan? Ya. Jadi yang segala sesuatu yang berbentuk yang itu bukan menandakan pelengkap atau keterangan. Jadi ini caranya dengan balik saja ke depan kalimat gitu loh. Jadi segala sesuatunya silakan dibuktikan ya untuk kalimat aktif lagi efektif. Seperti itu caranya. Paham nggak kira-kira cara membuktikannya? Paham, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi walaupun kalimatnya nanti bisa panjang banget, tinggal kalian ini aja nih. Ya, tinggal buktikan. Kalau objek tinggal dipasifkan, kalau keterangan dibalik ke depan kalimat. Kalau subjek yang mampu menjawab apa atau siapa. Kalau predikat yang mampu menjawab bagaimana gitu. Oke, Kalau pelengkapnya gimana? kalau pelengkap itu yang tidak bisa membuktikan semuanya nih. Misalnya kalau dibuktikan dengan keterangan dia tidak nyambung. Kalau dibuktikan dengan objek dia tidak nyambung juga. Apalagi subjek dan predikat, maka dia masuknya ke keterangan gitu. Oke? Ya, gitu. Pokoknya pelengkap ini di luar ini ya, di luar pembuktian ini. Kalau misalnya urutan kalimat pertama ya urutan kalimat aktif menentukan kalimat efektif kan strukturnya dulu kan kayak ada satu. Suaranya ngedengung dari mikrofon siapa ya? Boleh tolong di mute dulu sebentar. Oke. Nah, coba siapa tadi yang bertanya? Ya. Jadi
kalimat efektif itu yang pertama harus dilihatnya kelengkapan strukturnya dulu kan. Kalimat efektif, betul. Pertama kelengkapan struktur, kemudian Nah, kalimat kalau misalnya udah misalnya strukturnya lengkap, berarti selanjutnya yang dilihat apa? Ada urutannya gitu nggak? Apa dulu gitu soal itu? Atau misalnya apa aja kayak nggak sejajar, terus boros gitu-gitu. ya bisa kalau kalimat efektif pemborosan konjungsi atau pemborosan kata kerjanya gitu. Itu kan membuat kalimat tidak efektif. Kalau ada dua kata kerja di sana, maka bisa jadi predikatnya jadi dua gitu kan. Mempengaruhi fungsi struktur ya. Kemudian untuk untuk apa namanya tadi urutan tidak mempengaruhi. Boleh keterangannya di depan boleh. Tapi kalau objek harus apa? Setelah predikat. Ya, harus setelah predikat pada kalimat aktif ya, tidak boleh mendahului predikat. Itu kalau di dalam kalimat aktif ya. Kalau kalimat pasif beda lagi, oke? Nah, kemudian kelengkapan, ingat kalimat itu kan fungsinya minimal harus ada subjek predikat atau paling minimal itu predikat saja. Contohnya seperti ini yang predikat saja. Ada kalimat misalnya bangun. Nah, ini kan bisa predikat saja nih. Ini masuknya ke kalimat kan. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca final. Nah, inti dari kalimat itu adanya pada subjek dan predikat. Nah, kalau misalnya kalian menemukan kalimat yang subjeknya tidak ada, nah itu maka kalimat yang tidak efektif ya. Tiba-tiba ada objeknya saja, nah itu kalimat yang tidak efektif. Inti dari kalimat harus mengandung subjek dan predikat, minimal predikat saja, tapi untuk kata-kata tertentu saja ya, kayak bangun, berdiri, makan, lebih ke kata-kata perintah ya. Kalimat perintah gitu. Oke, mengerti? Jadi misalnya kalimat tersebut tidak ada subjeknya, maka itu tidak efektif. Karena kan intinya ada di subjek dan predikat kalimatnya. Oke? Kak, mau nanya. Iya, boleh. Masih bingung antara keterangan dan pelengkap. Keterangan dan pelengkap. Bisa dicontohkan nggak atau Nah, gimana? ya coba ya kita cari kalimat pelengkap. Gimana? Coba ya kakak cari. Ada yang punya kalimat nggak? Yang kira-kira curigalah dia fungsinya sebagai pelengkap. Coba ya kakak cari. Ada Apa, Sok? pemanasan global atau global warming selalu menjadi kajian serius di negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Oke, kita ketik white. Kalimat Kak Adi, apa? Kalimat siapa? Ini apa teksnya pas post-test? Oke, bentar. Apa tadi pemanasan? Global Pemanasan global menjadi selalu menjadi kajian serius di negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Oke, segini. Ya. Pemanasan global selalu menjadi kajian serius di negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Oke. Nah, menurut kalian, mana subjeknya? Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Betul. Buktikannya dengan cara menjawab apa ya? Apa yang selalu menjadi kajian serius di negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Oke, bagus. Kemudian predikatnya apa? Jadi Selalu menjadi.
Betul. Selalu menjadi ya, bukan menjadi saja. Selalu menjadi. Kemudian objeknya mana? Kajian serius. Kajian serius, betul. Kajian serius selalu dijadikan, mana tadi? Kajian serius, betul. Kemudian di negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Nah, itu fungsinya sebagai apa? Keterangan. Keterangannya sampai mana? Di serius sampai terakhir. Di serius. Negara. Di negara-negara maju sampai akhir, betul. Coba lihat, tinggal balikan saja. Jangan terkecoh karena kalimatnya panjang, jadinya kalian bingung menentukan strukturnya. Lihat, di negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir, pemanasan global selalu menjadi kajian serius. Nyambung nggak kalau kayak gitu? Nyambung, maka fungsinya sebagai keterangan. Nanti di sana ada keterangan 1 dan keterangan 2. Keterangan 1-nya kan berupa keterangan tempat, negara-negara maju dan berkembang. Kemudian keterangan 2-nya, ini waktu beberapa dekade terakhir gitu. Karena kan di sini kenapa kelihatannya panjang kalimatnya? Jemu kalimatnya. Iya, kalimatnya majemuk. Ada anakan dan indukannya. Pokoknya yang panjang-panjang itu biasanya kalimat majemuk ya. Oke. Ada lagi? Gua mau nanya. Ya, boleh. Memengaruhi itu kesalahan diksi atau ejaan? Memengaruhi. Ini kesalahan diksi atau ejaan? Nah, memengaruhi atau mempengaruhi? Memengaruhi. Mempengaruhi deh soalnya. Memengaruhi. Memengaruhi yang benar. Mempengaruhi dong. Mempengaruhi berarti Kak. Kesalahan diksi atau ejaan? Oke, mempengaruhi. Nah, ini ingat ya. Ini kan sudah benar. Memengaruhi kan sudah benar ya, menasal. Plus kata dasar apa? Pengaruh. Pengaruh. Maka dia luluh ya, jadinya Oke. Plus akhiran I. Nah, satu lagi. I. Nah, kemudian kalau mempengaruhi, kalau mempengaruhi, ini kesalahan ejaan atau diksi? Ejaan dong. Ya. Kenapa? Ya karena penulisannya. Kalau diksi itu lebih ke pemilihan kata. Jadi dia nyambungnya ke makna. Misal gini nih. Ini bisa akan menjadi kesalahan diksi atau sudah benar. Misalnya ya pemanasan global lagi deh. Kalau gini teh, Baik. Pemanasan global memengaruhi kehidupan, misal. Kemudian ada yang seperti ini. Kelihatan nggak sih dari kalian? Atau terlalu bawah? Kelihatan Kak. Oke. Oke, satu kalimat lagi. Misal apa ya? Jangan. mau kemana? Tidak. Aku mau jajan. Aja aku jajan. Oh, betul. Aku mau kemana? Tuh teteh nitip. AFD ya, berarti sudah keluar kan? Makanan.
Nah, coba kita lihat. Ada kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Pemanasan global memengaruhi kehidupan. Di sana ada kesalahan ejaan atau kesalahan diksi tidak? Tidak, tepat ya. Memengaruhinya di sana sudah tepat. Bentukan peleburan dari menasal plus kata dasar pengaruh. Kemudian kalimat 2 lihat. Pemanasan global mempengaruhi kehidupan. Nah, di sana maksudnya kesalahan ejaan atau kesalahan diksi? Ejaan. Tapi kalau yang ejaan ya. Lihat nih perbedaannya dengan kalimat 3. IQ tidak memengaruhi pada kesehatan anak. Di sana adanya kesalahan diksi atau kesalahan ejaan? Diksi. Nih. Ya, di Harusnya sana adanya berpengaruh. Jadi jelaskan perbedaannya antara kesalahan diksi dan kesalahan ejaan. Oh, jelas. Nah, jadi diksi itu nanti lebih ke maknanya. Kalau ejaan ke penulisannya. Kenapa? Berarti kalau diksi mah kalau misalkan salah tuh kayak harus diganti sama kata yang lain gitu. Iya, karena diksi kan pengertian diksi apa? Pilihan kata, pemilihan kata ya. Kalau IQ tidak memengaruhi pada kesehatan anak berarti salah. Dia penggunaan diksinya tidak tepat. Kalau IQ berpengaruh pada kesehatan anak, tidak berpengaruh, salah. Tidak berpengaruh pada kesehatan anak. Nah, itu baru penggunaan diksi yang tepat. Jadi diksi itu pilihan kata, sedangkan ejaan lebih ke penulisannya gitu. Perbedaannya tahu? Udah bisa membedakan sekarang? Sudah. Oke, mantap. Ada lagi yang dibingungkan? 1 menit lagi nih sebelum kita post test. Enggak. Sudah? Lengkap? Jelas semua? Mantap, bagus ya pertanyaan dari IPA 2. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut post test ya. Post testnya tentang gagasan utama. Sebentar kakak siapkan dulu. Sambil kakak menyiapkan, kalau ada yang ditanyakan, mangga ya. Mana sih tadi post testnya? Aduh, salah bahasa. Kalau untuk topik yang lain sudah bisa. Mana Indonesia? Oke, Indonesia. Di sini IPA 2 mah nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang ke rumpun sosum? Enggak. Oke, white ya. Sama ya seperti pretest tadi, ada 5 soal. Mana sih? TO kalian hasilnya naik atau turun? Turun. Kenapa faktornya? So, teksnya tuh dari translatean Inggris gitu kan. Iya, betul. Betul banget. Tadi kakak juga lihat yang di IPA 1 dia nge-share itu kan, nge-share ngelihat itunya. Kayak yang memang dari itu ya, dari translatean ya. Jadi kalau dilihat dari keefektifan kalimatnya juga itu nanti bermasalah loh ya. Jadi Terus tidak panjang banget. Apalagi lewat HP atau laptop ya. Kalau kertas masih mending bisa dicoret-coret ya. Ya, nggak apa-apa ya. Soal UTBK, soal TOT kan dibuat agar lebih susah. Agar kalian juga bisa. Insya Allah UTBK-nya mudah ya. Amin. Nah, ini kodenya. Mana sih? Butuh berapa menit ya kira-kira kalian? Kakak edit dulu deh waktunya. 1 pertanyaan 30 detik bisa nggak? Nggak bisa ya? Kurang ya? Kurang, oke. 2 semenit deh ya, 60 detik ya. Udah kok ini mah insya Allah. Sip. Tinggal share. Yang izin Ajeng aja. Kalau yang ini siapa nih? Yang masih kosong teh.
Alfisyah ada Alfisyah? Kak, Mana? Oh iya ada betul. tadi kan aku masuk tapi susah terus jadi telat masuk. Kalau masuk ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya? Oke, sip. Siapa yang ngechat? Kak, kode prosesnya berapa? Aku barusan keluar sendiri. Ini kode prosesnya sama. Ini yang ada di layar ya. 346 464. Share deh linknya. Oke, sudah ada berapa nih yang join? 6 ya. 4 orang lagi. Yang kesulitan bisa langsung ke link yang ada di ini ya, grup chat. Oke, sudah 7. Satu lagi siapa? 2 lagi. Oke, sambil menunggu yang belum berhasil join, kodenya sama ya. Berhubung waktunya tinggal 5 menit lagi, kakak bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, biar kalian lebih fokus, kakak sekalian tutup ya materi hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf banyak kekurangan. Semangat mengerjakan prosesnya, jangan lupa istirahat. Ya, waktu istirahatnya digunakan untuk makan atau rebahan. Di sesi LS juga gunakan kalau bisa rebahan ya. Kakak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kalau udah ini stay di Zoom dulu
Apa gimana? Kalau udah boleh balik ke main room. Ya? Oh, makasih ya Kak. Oke. Makasih Teh. Oke, sama-sama.